Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan Physical Security Operation System Security. Di kelompok 1 beranggotakan saya, Adi Aulia, yang kedua ada Adi Bastian, yang ketiga ada Jian Fahri, yang keempat ada Jen Santika, yang kelima ada Mikhail Kalisto, yang keenam ada Miftah Alfawazudi, yang ketujuh ada Nabila Ri, yang kedelapan ada Taufik Darmawan. Physical security is an action or method taken to prevent or cope with and protect hardware, program, data networks from physical harm attack, including protection against fire, natural disaster, theft, vandalism, and terrorism. Jadi physical security atau keamanan fisik adalah tindakan atau metode yang dilakukan untuk mencegah atau mengatasi dan melindungi perangkat keras, program jaringan, data dari serangan bahaya fisik termasuk perlindungan terhadap kebakaran, bencana alam, pencurian, perusakan, dan terorisme. Protect aspect. Yang pertama ada location protection, yang kedua ada physical intrusion detection, yang ketiga ada hardware detection, yang keempat ada eavesdropping, yang kelima ada physical interface. Location protection atau lokasi perlindungan, physical intrusion detection atau fisik deteksi intrusi, hardware attack atau serangan perangkat keras, eavesdropping, dan yang kelima physical interface attack, fisik serangan antar muka. Lock and save. The notion of using a mechanical locking device to protect access to protect the physical location where computer and digital media are stored. Lock and save adalah gagasan menggunakan perangkat pengunci mekanisme untuk melindungi akses dan melindungi lokasi fisik tempat komputer dan media digital disimpan. Contohnya pin tumbler locks, 2 tubular and radial locks atau kunci tubular dan radial, 3 wafer tumbler locks atau kunci tumbler wafer, yang keempat ada combination locks atau kunci kombinasi, yang kelima master and control key atau kunci master dan control, 6 safe atau brankas. Attacks on locks and safe, ada locking picking, the classic approach. The bypassing lock is known as lock picking. A lock picker attempts to open a padlock by applying a rotational force with a tension wrist a bit, picking the pins individually. Serangan pada kunci dan brankas mengunci pendekatan klasik untuk melewati kunci dikenal sebagai lock picking. Sebuah lock picker mencoba untuk membuka gembok dengan menerapkan gaya rotasi dengan kunci pas ketegangan dan memilih pin secara individual.
Lock bumping. Lock bumping is a key-taking technique to unlock the tumbler pin using a specially made bumping button. Lock bumping adalah teknik pengambilan kunci untuk membuka pin tumbler menggunakan tombol bumping yang dibuat khusus. High security locks. A number of innovations have been developed to make bypassing locks more difficult. One preventative measure in the incorporation of security pins, such as mushroom head pins or spool pins. Duplikasi dan penawaran kunci. Beberapa metode dapat digunakan untuk membuat kunci yang diberikan. Kunci high security locks itu kunci keamanan tinggi. High security locks, sejumlah inovasi telah dikembangkan untuk membuat melewati kunci lebih sulit. Salah satu tindakan pencegahan adalah memasukkan peniti seperti kepala jamur atau pin spool. Safe cracking. To prevent this attack, many safe manufacturers include additional components inside the locking mechanism that are designed to prevent an attacker from correctly interpreting sound and tactical clues. Safe cracking atau meretas keamanan. Untuk mencegah serangan ini, banyak produsen yang aman menyertakan komponen tambahan di dalam mekanisme penguncian yang dirancang untuk mencegah penyerangan menafsirkan suara dan petunjuk sentuhan dengan benar. Selain itu, roda mekanisme penguncian sering dibuat dengan bahan ringan seperti nilon, mengurangi kebisingan dan gesekan yang dibuat dengan memanipulasi kunci. Penyerangan juga dapat mencoba mengebor bagian depan brankas untuk melihat cara kerja kunci untuk langsung memanipulasi mekanisme kunci. Set channel attacks. Many of the principles observed in the design and circumvention of physical locks are analogous to essential principles of computer security. In a set channel attack, rather than attempting to directly bypass security measures, an attacker instead goes around them by exploiting other vulnerabilities not protected by the security mechanism. Serangan saluran samping atau serangan yang memanfaatkan kebocoran informasi untuk ditimbulkan karena aktivitas yang dilakukan mesin atau program. Banyak prinsip yang diamati dalam desain ini dan pengelakan kunci fisik analog dengan prinsip penting keamanan komputer. Dalam serangan saluran samping, alih-alih mencoba untuk secara langsung melewati tindakan keamanan, penyerang malah menghindarinya dan mengeksploitasinya kerentanan lain yang tidak dilindungi oleh mekanisme keamanan. Contoh klasik dari serangan saluran samping adalah manipulasi door plunger di pintu yang memiliki pendorong dan bukan grendel. Dimungkinkan untuk membuka pintu dengan memasukkan benda datar di antara pintu dan kusen pintu untuk memanipulasi pendorongan sampai pintu terbuka. The mathematics of lock security, the number of possible combination or configuration for a set of objects for which we are
interested in finding one particular such object is commonly known as a search space. In computer security, the most common type of search space is the set of all possible keys used in a cryptographic function. A large search space reduces the possibility of a brute force attack, where our possible combinations are tried. Matematika ruang pencarian juga berlaku untuk keamanan kunci, tentu saja. Kunci berkualitas lebih tinggi memiliki lebih banyak tumpukan pin dan kemungkinan ketinggian pin yang lebih tinggi. Serangan ini dapat dicegah dan melindungi pelanggar atau dengan menggunakan deadbolt, tetapi memberikan contoh yang baik dari situasi di mana memilih mekanisme penguncian mungkin sulit, tetapi membuka pintu masih memungkinkan. Protecting against brute force attacks. The mathematics of search space also applies to log security, of course. High quality logs have more pin at stake and large number of possible key-pin hacks. Sama yang tadi, matematika ruang pencarian juga berlaku untuk keamanan kunci tinggi. Kunci berkualitas lebih tinggi memiliki lebih banyak tumpukan pin dan kemungkinan ketinggian pin kunci yang lebih banyak. Reducing the size of search space. There are situations where effective use of combinatorics can allow for the bypassing of logs. If our attack has pin stack and this possible pin hacks, this divide and conquer approach produce a search space of size P D instead of P. Ada situasi di mana penggunaan kombinatorik yang efektif dapat memungkinkan untuk melewati kunci. Jika penyerang kita memiliki P, pin stack, dan D kemungkinan tinggi pin, pendekatan divide and conquer ini menghasilkan ruang pencarian dengan ukuran P sampai dengan D, bukan P. Ya, selanjutnya privilege escalation. Matt Blaze published a paper detailing how an attacker can use combinatorics to create a master key from ordinary chain key on master key lock system. Penyerang dapat menggunakan kombinatorik untuk membuat kunci master dari kunci perubahan biasa pada sistem kunci dengan kunci master. Further improvement, the search space in this case can be reduced even further, however, depending on the lock manufacturer. If this design is exit, the key will have a step spike that will break bar, cause the lock to jam, or prevent a pin forcing problem. Mix of particular look from the search space result in a significant reduction in size. Ruang pencarian dalam hal ini dapat dikurangi lebih jauh.
tergantung pada pabrikan kunci. Jika jarak ini terlampaui, kunci akan memiliki lonjakan tajam yang akan mudah pecah, menyebabkan kunci macet atau mencegah pin terpasang dengan benar. Mac CS kunci tertentu dari ruangan pencarian menghasilkan pengurangan ukuran yang signifikan. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan dengan Adi Bastian. Dipersilakan Adi Bastian. Selanjutnya ada autentikasi teknologi. Authentication tech is a system to ensure those who have the right to enter and use electronic information system. Autentikasi adalah sistem untuk memastikan mereka yang memiliki hak untuk masuk dan menggunakan sistem informasi elektronik. The authentication of individual can be derived from something they know, something they process, and something they are. Autentifikasi individu dapat diturunkan dari sesuatu yang mereka ketahui, sesuatu yang mereka dapat proses, dan sesuatu yang mereka miliki. Di sini ada beberapa teknologi autentifikasi yang akan dibahas, diantaranya barcode, magnetic stripe card, smart cards, RFID, dan biometrik. Yang pertama, barcodes. Printed label called barcodes were developed around the middle of the 20th century as a way to improve efficiency in grocery checkout and are now used universally in application as diverse as identifying with life. Barcode dikembangkan sekitar pertengahan abad ke-20 sebagai cara untuk meningkatkan efisiensi dalam pembayaran belanjaan, dan sekarang digunakan secara universal dalam aplikasi yang beragam seperti mengidentifikasi satwa liar. Some recent barcodes are rendered as two-dimensional pattern using dots, square, or other symbol that can be read by specialized optical scanner, which translate a specific type of barcodes into its encode information. Barcode ditampilkan sebagai pola dua dimensi menggunakan titik, kotak, atau simbol lain yang dapat dibaca oleh pemindai optik khusus. Pemindai optik khusus ini dapat menerjemahkan jenis barcode tertentu ke dalam informasi yang disandikan. Among the common use of such barcodes are tracking post eggs, purchase mass merchandise, and ticket confirmation for entertainment and sporting event. Di antara penggunaan umum dari barcode tersebut adalah pelacakan resi atau perangko, pembelian barang dagangan massal, dan konfirmasi tiket untuk hiburan atau acara olahraga. Selanjutnya ada contoh-contoh dari jenis-jenis barcode ini ya. Ada yang berbentuk garis yang membedakan dengan lebarnya, ada yang tipis, ada yang lebar. Ada yang jenis QR code yang menggabungkan kotak-kotak, ada juga yang menggunakan titik-titik dan bahkan berwarna. Di sini juga ada alat scannernya ya, contoh alat scannernya, dan sekarang HP juga dapat men-scan beberapa jenis barcode. Selanjutnya ada magnetic stripe card. The magnetic stripe card is one of the most pervasive means of electronic access control. Currently, magnetic stripe cards are key component of many financial transactions, such as debit or credit and card exchange. Magnetic strip adalah salah satu alat kontrol akses elektronik yang paling luas. Saat ini, magnetic strip merupakan komponen kunci dari banyak transaksi keuangan seperti pertukaran kartu kredit atau debit. The magnetic strip on standardized card actually includes 3 tracks. Strip magneti pada kartu standar biasanya terdiri dari 3 track atau jalur.
The first track of a magnetic stripe cards contain the cardholder full name in addition to an account number, format information, and other data at discretion of the issuer. Track pertama berisi nama lengkap pemegang kartu, format dari informasi, dan data lainnya sesuai kebijakan penerbit. The second track may contain the account number, expiration date, information about the issuing bank, and other discretionary data. Track kedua mungkin berisi rekening, nomor rekening, tanggal kadaluarsa, informasi terkait bank penerbit, dan data discretioner lainnya. The third track is much less commonly used. Track atau jalur ketiga sangat jarang digunakan. Ini ada contoh dari magnetic strip card. Biasanya penempatan magnetic stripnya itu ada di belakang kartu. Dan berbagai ini ada alat untuk menyekannya, ada yang digesek dan juga ada yang reader telan. Biasanya kalau reader telan ini ada di bank, di mesin ATM. Selanjutnya ke smart card. Smart card has integrated circuit optionally with an onboard microprocessor. The microprocessor feature reading and writing capability, allowing the data on the card to be both accessed and altered. Smart card memiliki sirkuit terintegrasi, bahkan ada opsional dengan microprocessor terpasang. Microprocessor ini memiliki kemampuan untuk membaca dan menulis, memungkinkan data pada kartu untuk diakses dan diubah. Smart card technology can provide secure authentication mechanism that protect the information of the owner and are extremely difficult to duplicate. Teknologi smart card dapat menyediakan mekanisme autentikasi yang aman untuk melindungi informasi pemilik, sehingga sangat sulit untuk diduplikasi. Ini smart card ini jadi perkembangan dari magnetic strip card yang gampang diduplikasi dan banyak kasusnya di Indonesia. Ini contohnya, jadi di smart card menggunakan kuningan atau chip ini ya. Dan juga scanner juga berbeda, tidak digesek seperti strip card. Yang selanjutnya ada RFID. The use of radio frequency identification or RFID is a rapidly emerging technology that relies on a small transponder to transmit identification information via radio wave. Like contactless smart cards, RFID chips feature an integrated circuit for storing information and a coiled antenna to transmit and receive a radio signal. Penggunaan identifikasi frekuensi radio atau RFID adalah teknologi yang berkembang pesat yang mengandalkan transponder kecil untuk mengirimkan informasi identifikasi melalui gelombang radio seperti kartu pintar seperti smart card. Chip RFID memiliki sirkuit terpadu untuk menyimpan informasi dan antena melingkar untuk mengirim dan menerima sinyal radio. Because RFID chips operate using radio wave, they can release information without the need for direct physical contact. As such, it is crucial that some mechanism is employed to protect the information contained on RFID chips from unauthorized reader. If no such mechanism were used, a malicious party could easily steal personal information from distance. Karena chip RFID beroperasi menggunakan gelombang radio, mereka dapat melepaskan informasi tanpa perlu kontak fisik secara langsung. Dengan demikian, sangat penting bahwa beberapa mekanisme digunakan untuk melindungi informasi yang terkandung pada chip RFID dari pembaca atau pembaca yang tidak sah. Jika tidak ada mekanisme seperti itu yang digunakan, orang-orang yang bertanggung jawab sangat mudah mencuri informasi dari jarak jauh. Jadi ini masih aman.
Ini contohnya dari RFID ya. Jadi ada reader antena yang akan bisa membaca data dari chip dengan jarak tertentu. Selanjutnya ada biometrics. The term biometric in security refers to any measures used to uniquely identify a person based on a biological or psychological traits. Generally, biometric system incorporate some sort of sensor or scanner to read biometric information and then compare this information to stored templates of accept user before granting access. Istilah biometris adalah keamanan mengacu pada cara apapun yang digunakan untuk mengidentifikasi seseorang secara unik berdasarkan sifat biologis atau psikologis. Umumnya, sistem biometris menggabungkan sensor atau pemindai untuk membaca informasi dan kemudian membandingkan informasi ini dengan data yang tersimpan dari pengguna dan diterima sebelum memberikan akses. There are several requirements that must be met for a characteristic to be considered usable as biometric identification. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu karakteristik dapat dipertimbangkan untuk digunakan sebagai identifikasi biometrik. Yang pertama, universality. Almost every person should have this character. Karakter yang pertama itu ada universality. Jadi hampir setiap orang harus memiliki karakter ini. Distinctiveness. Yang kedua, distinctiveness is person should have noticeable difference in the characteristic. Yang kedua itu distinctiveness atau kekhasan. Hampir setiap orang harus memiliki karakter ini. Jadi semua orang tuh harus punya ciri khasnya masing-masing, tidak sama satu sama lainnya. Permanence. The characteristics should not change significantly over time. Permanen. Karakteristiknya seharusnya tidak berubah secara signifikan dari waktu ke waktu. Jadi misalnya seperti sidik jari yang tidak bisa hilang ataupun DNA. Tuh. Ini contohnya ya dari teknologi yang kita gunakan itu sekarang biasanya terdapat pada HP. HP sekarang bisa mendeteksi wajah dan juga mendeteksi fingerprint untuk membuka lock screen. Seperti itu. Kemudian lanjut ke electronic toll system atau yang apabila diterjemahkan menjadi sistem tol elektronik. Apa sih sistem tol elektronik ini? Ini adalah sistem wireless yang secara otomatis sebagai alat pembayaran atau juga bisa diisi kembali atau diisi ulang yang berguna untuk apabila pengendara khususnya mobil yang ingin melewati jalan tol ataupun jembatan tol. Sistem tol elektronik ini kalau di Indonesia itu sebagai contohnya yang sudah kita ketahui yang bernama e-tol atau kartu tol elektronik. Jelas ini kartu ini dapat membantu kita dalam menghilangkan kerumitan yang berurusan dengan uang tunai, sehingga pengendara tidak perlu lagi berhenti ataupun menunggu lama di loket tol, di jalan tol, dan langsung cukup menempelkan kartu tersebut kepada sistem yang ada di
tol tersebut. Walaupun begitu, sistem tol elektronik ini masih memiliki kelemahan dalam pengimplementasiannya. Karena sistem tol elektronik ini tidak menyediakan mekanisme enkripsi untuk melindungi isi tag RFID. Kenapa begitu? Karena tag RFID hanya berisi pengenalan unik yang digunakan situs pengumpulan tol untuk memotong uang dari akun, namun tidak benar-benar mengubah uang yang disimpan. Sehingga tag ini bisa sangat mudah di-cloning ataupun diduplikat, memungkinkan pihak-pihak jahat untuk menyamar sebagai korban dan membebankan biaya ke akun si pemilik e-tol tersebut. Jadi, para penjahat ini bisa menggunakan e-tol tersebut dengan cara me-cloning dari identitas e-tol tersebut dengan mudah dan bisa mengambil uang ataupun isi e-tol tersebut secara legal tentunya. Kemudian selanjutnya itu paspor. Paspor ini yang sudah kita ketahui adalah sebuah dokumen travel resmi yang memang sangat dibutuhkan dan diterbitkan oleh pemerintah untuk apabila kita ingin traveling ataupun mau jalan-jalan ke luar negeri, butuh yang namanya paspor. Paspor ini berisi tentang identitas pribadi kita dan juga berfungsi untuk persyaratan untuk apabila kita mau travel ke luar negeri, dan juga memang berguna untuk konsultasi apabila kita ada di luar negeri. Lalu bagaimana pengoperasian sistem paspor ini? Untuk melindungi informasi sensitif pada paspor, semua komunikasi RFID cukup dibilang lebih aman daripada electronic toll system sebelumnya. Jadi komunikasi RFID sudah dienkripsi dengan kunci rahasia. Namun, dalam banyak kasus kunci rahasia ini hanyalah nomor paspor, tanggal lahir pemegang, dan tanggal kadaluarsa. Dalam urusan itu, semua informasi ini dicetak pada kartu, baik dalam teks ataupun menggunakan kode batang atau metode penyimpanan optik lainnya. Sementara kunci rahasia ini dimasukkan hanya dapat diakses oleh mereka yang memiliki akses fisik ke paspor. Lalu, bagaimana cara mencegah pihak-pihak yang tidak berwenang, yaitu untuk menjaga pihak yang tidak berwenang membaca informasi pribadi dari jautan paspor pemilik, sampul beberapa paspor RFID berisi bahan yang melindungi paspor dari pancaran gelombang radio saat ditutup. Meski begitu, langkah tersebut bisa dielakkan jika paspor dibuka sedikit saja. Misalnya, jika pemilik paspor menyimpan kertas atau uang tambah di dalam paspor, pada saat paspor itu dibuka, itu bisa memancarkan gelombang radio yang memungkinkan gelombang radio tersebut bisa ditangkap, kemudian identitas paspor kita bisa diretas. 6.2 Human Factor and Social Engineering.
Kemajuan teknologi menggunakan penjagaan manusia masih menjadi cara untuk mendeteksi penyusup. Tindakan respon terhadap penyusup tergantung pada tindakan manusia yang cepat. Manusia dapat beradaptasi dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh kebanyakan komputer, sehingga tingkat keamanannya lebih besar kepada manusia dalam aplikasi keamanan. Memperkenalkan orang ke dalam model keamanan dapat menghasilkan sejumlah masalah potensial. Misalnya, keamanan human in the loop rentan terhadap serangan rekayasa sosial. Namun, sering terjadi masalah dengan elemen manusia, yaitu kendala, seperti perangkat lunak yang seringkali debuk, perangkat keras yang terkadang gagal, dan sistem tampak rusak tanpa sebab. Adapun kendala manusia pada peralatan aplikasi keamanan komputer yang seharusnya dikonfigurasi dengan baik, dipantau, dan diimplementasi dengan cara yang lebih efektif. Operating System Security. 1. Operating System Kompleks. Sistem operasi menyediakan antarmuka antara pengguna komputer dengan perangkat keras komputer. Sistem operasi mengatur komputer, termasuk juga ada CPU, memori, perangkat input-output, dan antarmuka jaringan. Sistem operasi menangani sejumlah tugas kompleks, banyak di antaranya terkait langsung dengan masalah potensial, dengan masalah keamanan yang mendasar. Misalnya, sistem operasi yang memungkinkan beberapa pengguna dengan tingkat akses yang berpotensi berbeda-beda kepada komputer yang sama. Sistem operasi dapat menjalankan beberapa program aplikasi pada saat yang bersamaan, atau yang sering dikenal dengan multitasking. Teknik ini membutuhkan keamanan yang tersirat untuk melindungi setiap aplikasi yang berjalan dari gangguan aplikasi yang berpotensi berbahaya. 1.1. The kernel and input or output. Kernel adalah komponen inti dari sistem operasi yang mengolah sumber daya perangkat keras tingkat rendah termasuk memori, prosesor, perangkat input-output yang seperti keyboard, mouse, ataupun komputer. Sebagian besar sistem operasi tugas dengan kernel dalam hal metafora yang berlapis. Tentang komponen perangkat keras seperti CPU, memori, perangkat input-output berada di bagian bawah dan pengguna serta aplikasi di bagian atas. Sistem operasi berada di bagian tengah, terbagi di antara kernelnya, berada tepat di atas perangkat keras komputer dan pelayanan sistem operasi yang tidak penting. Input or output device. Perangkat input-output komputer mencakup seperti keyboard, mouse, komputer, ataupun kartu jaringan, serta perangkat operasional lainnya seperti pemindahan, antarmuka WiFi, kamera, USB, dan perangkat input-output lainnya. Setiap perangkat tersebut diwakili oleh sistem operasi menggunakan drive perangkat yang saling berinteraksi satu dengan lainnya. System call. Panggilan sistem biasanya mendefinisikan fungsi untuk kasih dengan inti. Contohnya, panggilan sistem termasuk untuk melakukan file, membuka, tutup, membaca, dan menulis, dan menjalankan program aplikasi. Panggilan sistem bergantung pada arsitektur prosesor, tapi banyak sistem menerapkan panggilan sistem sebagai interupsi perangkat lunak, permintaan oleh aplikasi agar prosesor menghentikan aliran eksekusi saat ini dan mengalihkan penanganan khusus untuk interupsi. Proses beralih ke mode kernel mengakibatkan dari interupsi biasa yang juga bisa disebut dengan jebakan. Panggilan sistem pada dasarnya menciptakan jembatan di mana proses dapat dengan memfasilitasi komunikasi antara pengguna dan ruang kernel.
Karena pemindahan ke ruang kernel melibatkan interaksi langsung dengan perangkat keras, sistem operasi membatasi cara dan sarana aplikasi berinteraksi kernelnya untuk memberikan rasa keamanan dan kebenaran. 1.2. Proses. Kernel mendefinisikan gagasan tentang proses yang merupakan turunan dari program yang sedang dijalankan. Semua program awalnya disimpan dalam simpanan hard drive, tetapi untuk benar-benar dieksekusi, program harus dimuat ke dalam memori RAM dan diidentifikasi secara unik sebagai sebuah proses. Dengan cara ini, banyak salinan dari program yang sama dapat dijalankan dengan memiliki beberapa proses yang diinisialisasi dengan kode program yang sama. User and the process tree. Proses dibuat oleh mekanisme yang disebut dengan forking, di mana proses baru dibuat bercabang oleh proses yang ada. Proses yang ada dalam aksi ini disebut dengan proses induk, dan proses yang sedang bercabang dikenal dengan sebagai anak proses. Di Linux, akar dari pohon ini adalah proses inti yang dimulai dijalankan selama proses boot. Proses inti memotong proses baru untuk seksi login pengguna dan tugas sistem operasi. Juga inti menjadi induk setiap proses yang induknya telah dihentikan. Bisa dibilang yatim piatu. Proses IDS. Setiap proses yang berjalan pada komputer tertentu diidentifikasi oleh bilangan bulat 0 negatif yang unik. Bisa disebut juga dengan proses IDS. Di Linux, akar dari pohon proses adalah inti. Proses privilege. Untuk memberikan hak istimewa yang sesuai dengan proses, sistem operasi mengasosiasikan informasi tentang pengguna yang atas nama proses yang sedang dijalankan. Untuk materi selanjutnya yaitu Inter-Process Communication. Untuk mengelola sumber daya bersama, seringkali diperlukan proses untuk berkomunikasi satu sama lain. Dengan demikian, sistem operasi biasanya menyertakan mekanisme untuk memfasilitasi komunikasi antar IPC. Salah satu proses teknik sederhana yang dapat digunakan untuk berkomunikasi adalah menyampaikan pesan dengan membaca dan menulis file. File siap diakses oleh banyak proses sebagai bagian dari sumber daya bersama yang besar. Sistem file jadi berkomunikasi dengan cara ini menjadi lebih sederhana. Meski begitu, pendekatan ini terbukti tidak efisien. Untuk materi selanjutnya yaitu signal. Terkadang berkomunikasi melalui memori bersama atau saluran komunikasi bersama. Lebih mudah untuk memiliki sarana di mana proses dapat mengirimkan pesan langsung satu sama lain secara asinkron. Sistem berbasis unik menggabungkan sinyal yang pada dasarnya adalah pemberitahuan yang dikirim dari satu proses ke proses lainnya. Proses IDS. Setiap proses yang berjalan pada komputer tertentu diidentifikasikan oleh bilangan bulat non-negatif yang disebut ID proses atau yang lebih ininya PID. Di Linux, akar dari pohon proses adalah init. Proses privilege, yaitu untuk memberikan hak istimewa yang sesuai untuk proses. Sistem operasi mengaitkan informasi tentang pengguna atas nama siapa proses sedang dieksekusi dengan setiap proses. Untuk materi selanjutnya yaitu the file system. Di dalam the file system ada file access control, yaitu salah satu perhatian utama dari keamanan sistem operasi adalah bagaimana menggambarkan pengguna yang dapat mengakses sumber daya, yaitu siapa dapat membaca file, menulis data, dan menjalankan program.
Dalam kebanyakan kasus, konsep ini dirangkum dalam pengertian izin file yang mengimplementasi spesifiknya bergantung pada sistem operasi. File permissions. Izin file diperiksa oleh sistem operasi untuk menentukan apakah file dapat dibaca, ditulis, atau dieksekusi oleh pengguna atau grup pengguna. Data izin ini biasanya disimpan dalam metadata file bersama dengan atribut seperti jenis file. Ketika suatu proses mencoba mengakses file, sistem operasi memeriksa identitas proses dan menentukan apakah akses harus diberikan atau tidak berdasarkan izin file. Untuk materi selanjutnya yaitu memory management. Di dalam memory management ada memory access permission. Masing-masing dari 5 segmen memori memiliki kumpulan izin aksesnya sendiri. Dapat dibaca, ditulis, dan dijalankan. Izin ini diterapkan oleh sistem operasi. Wilayah teks biasanya hanya baca. Misalnya, karena umumnya tidak inginkan untuk mengizinkan perubahan kode program selama eksekusinya. Contiguous address space. Seperti dijelaskan di atas, setiap ruang alamat proses adalah blok memori yang berdekatan. Array index sebagai blok memori yang berdekatan. Misalnya, jadi jika sebuah program menggunakan array yang besar, diperlukan ruang alamat untuk data yang berdekatan. Untuk materi selanjutnya yaitu proses security. Di dalam proses security ada the boot sequence, yaitu tindakan memuat sistem operasi ke dalam memori dari keadaan mati dikenal sebagai booting. Awalnya bootstrap. Tugas ini tampak seperti tantangan yang sulit pada awalnya. Semua kode sistem informasi disimpan dalam penyimpanan persisten, biasanya hard drive. The boot device hierarchy. Namun, ada beberapa masalah keamanan lain yang terkait dengan urutan boot. Kebanyakan boot loader tahap kedua memungkinkan pengguna untuk menentukan perangkat mana yang harus digunakan untuk memuat sisa sistem operasi dalam kebanyakannya. Kasus opsi ini didefault untuk boot dari hard drive atau dalam hal instalasi baru dari media eksternal seperti drive DVD. Untuk materi selanjutnya yaitu monitoring, management, and logging, event logging. Oleh karena itu, sistem operasi memiliki sistem bawaan untuk mengelola pencatatan peristiwa. Misalnya, seperti yang digambarkan pada gambar 10, Windows menyertakan sistem pencatatan peristiwa yang dikenal sebagai log peristiwa Windows. Proses monitoring. Ada beberapa OS Canary Process Explorer di mana kami ingin mengetahui dengan tepat proses mana yang sedang berjalan di komputer kami. Misalnya komputer kami mungkin lamban dan kami ingin mengidentifikasi seperti yang menggunakan banyak siklus CPU atau memori. Proses explorer. Alat pemantauan proses mungkin tampak seperti ditunjukkan untuk mengguna ahli atau administrator, karena alat ini menyajikan daftar terinci dari proses yang berjalan dan statistik eksekusi terkait, tetapi alat ini juga berguna bagi pengguna biasa. Mungkin begitu saja materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Michael Kalisto. Ya, jadi saya di sini akan menjelaskan tentang keamanan sistem komputer ataupun keamanan sistem informasi. Saya akan melakukan share screen.
terlebih dahulu. Memory and file system security, virtual memory security, Windows and Linux swap files. On Windows, virtual memory page that have been written to the hard disk are actually contained in what is known as the page file, located at c/pagefile.scs on Linux. On the other hand, typically require users to set up an entire partition of their hard disk, known as the swap partition, to contain this memory page. In addition to the swap partition, Linux alternately support a swap file. Jadi pada Windows dan Linux ini ada yang namanya swap files, yang artinya adalah saling bertukar data. Gunanya untuk melakukan backup. Backup ketika kita melakukan, kalau kita pernah melakukan install ulang, itu pasti kan ada istilah yang namanya data C dan data D. Nah, pada data C itu kita harus melakukan backup. Ya, kita saling bertukar file, mau ke yang namanya hard disk. Karena hard disk itu kan yang kita tahu kan ada 2 partisian atau berapa partisi. Cuman rata-rata kita lihat dari 2 partisi aja, C dan D. Seperti itu. Gunanya adalah untuk melakukan backup data. Next. Attacks on virtual memory. If an attacker suddenly powered up the machine without properly shutting down and booted to another operating system via external media, it may be possible to fuse this file with a portion of memory, potentially exposing sensitive information. To mitigate this risk, hard disk encryption should be used in cases where potentially untrusted parties have physical access to the machine. Such encryption doesn't stop such an attacker from reading a swap file. Of course, hence he will have physical access to the computer, but it does prevent such an attacker from learning anything usable from the contents of these files, provided he is not able to get the description case. Nah, maksud dari attacks on virtual memory ini, jika ada orang yang melakukan akses ilegal atau illegal access, nah, tanpa mematikan komputer lewat shutdown ya, atau melakukan tanpa melalui booting, dia bisa aja mencuri data dengan cara dia melalui hard disk, membongkar sebuah hard disk pada komputer, dia mengambil. Nah, untuk mengurangi risiko seperti ini, hard disk harus dibuat makanya enkripsi. Ya, setidaknya bukan tidak terjadinya pencurian data sih, tapi setidaknya mengurangi risiko data yang diambil. Ya, membuat enkripsi sulit seperti kayak password atau apa gitu kan, yang gunanya untuk mengamankan data-data kita tidak terjadinya diambil data oleh orang lain yang tidak berkepentingan. Nah, selanjutnya password-based authentication. How does the operating system securely identify its user? Now, the answer of this question is encapsulated in the authentication object. That is the determination of the identifier role that someone is in this case, with respect to the resource the operating system controls. A standard authentication mechanism used by most operating systems is for user to log in by entering username and password. If the entered password match the store associated with the entered username, then the system accepts the authentication and logs the user into the system. That is the basic approach to guessing password from the password file to is conduct a dictionary attack. Nah, maksud dari password-based authentication, ada pertanyaan, bagaimana caranya sistem operasi sistem atau sistem informasi itu mengidentifikasi pengguna. Nah, ini adalah pertanyaan basic ya. Basicnya adalah, ya kita tadi membuat password, membuat user ID ataupun password. Gunanya apa? Ya gunanya supaya data kita itu aman sedikit gitu kan. Aman, walaupun memang banyak cara ataupun orang-orang yang udah mahir dalam dunia IT, apalagi melakukan hacking, tracking ataupun cracking ataupun hacking, mereka bisa mencuri data kita ataupun mengambil data kita ataupun menyalahkan data-data kita. Nah, perlulah dibuatnya yang namanya username dan password. Karena apa? Karena password itu nantinya akan saling berhubungan langsung dengan username. Kalau misalnya itu juga kaitannya dengan validitas data ya. Nah, ada juga mungkin kita menghindari data yang namanya pencurian data itu yang namanya dictionary attack. Biasanya orang-orang
cracking itu biasanya ada yang namanya istilah dictionary attack, artinya adalah kayak kamus gitu, kamus pencerangan data. Jadi dia kayak buat apa namanya, tebak-tebakan gitu. Next, password solve. One way to make the dictionary attack more difficult to launch is to use solve, which is a cryptographic technique of using random bits as part of the input to hash function or encryption algorithm, so as to increase the randomness in output. In the case of password authentication, solve would be introduced by associating a random number with user ID. Nah, salah satu untuk menanggulangi dari yang namanya dictionary attack itu adalah buatlah password kita ini dengan kata-kata ataupun kalimat yang random, yang acak gitu. Jadi jangan menggunakan misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ataupun menggunakan tanggal lahir kita, karena password seperti itu agak rawan. Tapi lebih baik kita menggunakan password kita itu ya angka yang benar-benar, ataupun ada huruf, ada simbol. Contohnya ada misalnya passwordnya itu ada angka, ada huruf, ada simbol. Jadi saling random gitu. Supaya apa? Supaya orang-orang yang melakukan hacking ataupun pokoknya yang gunanya melakukan pengaksesan data ilegal itu tidak bisa menggunakan dictionary attack. Begitu. Nah, password authentication in Windows and Unix-based system. In Microsoft Windows system, password are stored in a file called by the Security Accounts Manager SRM file, which is not accessible to regular user while the operating system is running. Older version of Windows Store has password in this file using an algorithm based on this known as manager hash, which have security weakness. Windows improved this weakness by introducing TLM algorithm. In TLM is a challenge response to protocol for authentication by several Windows components. Unix-based system feature a similar password mechanism and store authentication information, possibly in conjunction. However, most Unix variants use salt and are not restricted to the choice hash algorithm, allowing administrators to change their preference. Jadi maksudnya adalah password authentication in Windows and Unix-based system ini adalah pengembangan yang ada pada tadi password salt. Jadi dalam Microsoft Windows itu ada yang namanya Security Accounts Manager. Tapi itu juga belum apa sih namanya, belum bagus lah gitu, belum baik lah untuk melakukan pengamanan baik yang pada password ya kan. Nah, oleh karena itu Windows itu bermigrasi. Karena adanya kelemahan di situ, mereka memperkenalkan namanya algoritma NTLM. NTLM ini adalah tanggapan ataupun protokol yang digunakan untuk mengautentikasi dari komponen Windows. Pada fitur-fitur pada Unix-based system ini adalah seperti mekanismenya password, yaitu pengembangan dari yang namanya password salt tadi, ya kan, menggunakan algoritma yang agak sulit lah gitu untuk diikuti oleh seorang administrator. Selanjutnya, access control. How does the operating system determine what user have permission to address and detail this question with respect to files? We need to develop some terminology. For example, in Unix-based system, the following user and groups are defined for each file or folder. User owner refers to the user owning to the file. Group called the owning group is the default group associated with the file. Also, group all includes are the user in the system and group order consists of all but owner. Of all user except the owner of the file. A permission as a specific action on a file folder. For example, file permission include read, write, and program files may additionally have execute permission. Access control entries list and access control entry or ECA for given file folder consists to duplicate principal type permission, where type is either allow or delete, and access control list order list by ECAs. Nah, bagaimana caranya operasi sistem dapat memberikan izin bagi para pengguna? Nah, maksudnya ini adalah dibuatkanlah grup
ataupun pengguna-pengguna. Jadi daftar. Jadi siapa yang bisa mengakses ini dan siapa yang tidak bisa mengakses ini. Dalam artian adalah kita memberikan akses izin. Supaya apa? Supaya data-data itu sedikit lebih aman. Jadi misalnya di bagian, kita katakanlah misalnya di bagian A, ya tidak bisa dia melakukan proses eksekusi program misalnya di bagian B. Begitupun sebaliknya. Jadi ada yang namanya istilah batasan-batasan untuk melakukan ini diizinkan atau tidak, begitu. Nah, kemudian pada access control entries and list ini hampir sama dengan cara yang barusan saya jelaskan. Bedanya kalau di sini harus diberikan list. Nah, listnya dalam arti ini daftar untuk melakukan ataupun dapat mendapatkan perizinan di mana file ataupun folder yang dapat diberikan izin ataupun ditolak, gitu kan. Nah, an access control list ordered by ECS. Nah, an access control maksudnya kontrol ini siapa aja harus dibuat daftar siapa yang bisa melakukan ECS, begitu. Kemudian Linux permissions. Linux inherits most of the access control system from the early Unix system discussed previously. Linux features the permission matrix, which determine the privilege various users have in regards to the file. In addition to the strict basic permission, read, write, and execute, Linux allows users to set extended attributes for files which are applied to all users attempting to access this file to determine whether they can access it. U is the user ID to the file owner, the S of owner. U is the name user, S for you. Nah, one of the group of U is zoning group. Nah, jadi maksud dari Linux permission ini adalah izin menggunakan sistem operasi Linux. Nah, sebagian besar dari operating system Linux ini adalah memberikan kontrol kepada user, siapa yang bisa mengakses. Nah, Unix system ini juga sebagai pengembangan dari Linux, ya kan. Itu adalah fitur yang diberikan pada Linux. Nah, ini di mana dilakukan identifikasi variasi ataupun bagaimana user untuk menggunakan file itu sebijak-bijaknya, gitu. Makanya ada di sini list use sebagai user ID, the file owner. Nah, dia sebagai user ID. The AC for you owner atau AC. U is one of the named user. Nah, maksudnya U dinamakan itu tadi adalah user. One of the groups of U is the owning group and the S for group content request permission. Jadi maksudnya di sini adalah S yang memberikan izin atau tidaknya. Jadi semuanya itu tergantung pada grup. One of the group is US name a group G and S. Content request permission the H for G. For each group get to the due to that owning group or name group. The S for G does not contain request permission. Nah, apabila misalnya U ingin ataupun grup ingin mengakses ini, jika S tidak mengizinkan, maka dia tidak bisa melakukan program ataupun mengakses. Begitupun sebaliknya, jika misalnya G tidak memberikan hak akses, maka dia tidak bisa mengakses itu. Itu. Windows permission. Windows user initial model that allow user to create sets of rules for each user or group. These rules either allow, deny various permission for the corresponding principal. If they are not applicable, allow rule access the init default. The basic permission are not a standard permission, which for file consists modify, read, execute, read, write, and finally full control with script permission. A file before allowing access. Windows has different scheme. In Windows, to the path of file is simply an identifier that has no bearing on permission. Only the ACL to the file question is effective before granting access. This allows administration to deny user access to folder but allow access to file within that folder, which will not be possible in Linux. Nah, jadi kalau misalnya mendapat perizinan pada Windows itu sebenarnya hampir sama sama Linux. Bedanya beda pada skemanya. Kalau misalnya Windows itu dia lebih mudah mengidentifikasinya kan.
Beda sama yang namanya Azel atau Linux tadi, dia itu harus membuat pertanyaan dulu, bisa atau tidak dia mengakses ini. Kalau Windows itu ada kayak penegasan, ini yang tidak bisa mengakses, itu yang bisa mengakses. Gitu. Kemudian next di set UID bit. A related access control question of operating system security is how to give certain programs permission to perform tasks that the user running them should not otherwise be allowed to do. For example, consider the password mechanism in early Unix system, where user login information is stored. In other words, a program is needed that can be run by another user, allowing change to a file that ordinary user can alter. In the existing architecture, however, this doesn't seem possible. Jadi dari set IOD bit ini sedikit yang saya tahu ya. Di sini pada dasarnya itu adalah bagaimana caranya memberikan kepastian terkait program yang dapat diakses atau tidak, yang dapat diizinkan atau tidak. Sebagai contoh, misalnya password sebagai mekanisme di awal pada Unix system, di mana pengguna melakukan login sebagai informasi. Tapi dengan kata lain, sebuah program membutuhkan supaya bisa digunakan oleh orang biasa. Mengizinkan ataupun mengubah sebuah file biasa itu tidak diizinkan selain orang yang bersangkutan. Ya, biasanya arsitektur ini, ya begitulah pokoknya. Namun tidak semuanya memungkinkan. Sejak proses ini diberikan izin sebagai akses sebagai proses untuk mengakses sebuah password, mungkin harus mengganti sebuah program sebagai user biasa gitu kan, supaya mendapatkan permisi gitu. And would be enable to write to the file, supaya orang-orang yang tidak berkepentingan tidak bisa melakukan ataupun menulis pada set UID bit ini ataupun password kita, data-data kita. Nah, kemudian to solve this problem ya kan, it is be said then head program runs with be effective user. Makanya dibutuhkan yang namanya user RD yang efektif sebagai perbandingan proses untuk menjalankannya. Sebagai contoh, the utility use the change part is Unix password. Nah, utility ini maksudnya sebagai digunakan yang password. Program ini digunakan oleh akun root sebagai contoh untuk melakukan eksekusi pada kelas lain dan set ID bit set. The set ID mechanism is effective and solves access without privilege problem, but it also raises some security concern. In particular, it requires that set ID programs are created safe using practice. Nah, jadi set ID ini mekanismenya adalah memberikan kemudahan pada saat melakukan akses data. Tapi juga ada beberapa keamanan yang kurang aman, ya kan. Nanti itu diberikan kayak rekomendasi mana sih program yang aman dan tidak aman, seperti itu. Biasanya itu kan karena bagian programmingnya. Kemudian file descriptor. In order for process to work with files, they need a shorthand way to refer to those files, rather than always going to the file system and specifying a path to the files in question. In order to efficiently read and write file store on this modern operating system, rely on a mechanism known as the descriptor. File descriptor essentially index values stored in table, actually known as the file descriptor table. When a program needs to the actual file, a call is made to the open system call, which result the kernel creating a new entry to the file. Nah, maksud dari file descriptor ini adalah caranya dalam melakukan proses dengan file, mereka membutuhkan yang namanya shorthand, jadi tangan ke tangan yang agak pendek gitu kan, supaya tidak kemana-mana saat mengakses file. Nah, selain itu selalu gunakan file system and space. Nah, dia itu juga menggunakan file system yang spesifik berdasarkan permintaan gitu. Ini juga sebagai gunanya, jadi sebenarnya gunanya dari file deskripsi ini adalah untuk mengefisiensi membaca ataupun menulis pada file yang ada hard disk, ya kan.
Modern operating system rely on the mechanism of. Nah, jadi di sini adalah jadi operating system ini udah bersifat modern ya, karena adanya file description ini. File description ini adalah index value stored table. Jadi dia ada bersifat ini pada table-table gitu kan. Nah, ketika sebuah program membutuhkan akses untuk sebuah file ini, sebuah panggilan dibuat untuk membuka sistem panggilan ini, di mana result the kernel membuat data baru pada file description yang terletak lokasinya pada hard disk begitu. Nah, reading and writing white file descriptor. Several security checks occur during the process performing a read or write on a file given its file descriptor. When the open system call is used, the kernel checks that the calling process has permission to execute the manner request on most modern system. It is possible to pass open the file description from one process to another using ordinary EPC mechanism. For example, on Unix-based system, including Linux, it's possible to open a file description when a process send by copy file description to another process via local socket. File descriptor leaks. A common programming error that can lead to serious security problems is known as a file description leak. A bit additional background is required to understand this type of vulnerability. First, it's important to note that when a process creates a child process using a fork command. Second, the operating system only checks whether a process has permission to read write to file at the moment of creating a file descriptor entry. Jadi reading and writing white file descriptor ini adalah membaca dan menulis pada file descriptor. Beberapa keamanan untuk mengecek selama proses berjalan ataupun baik sedang berjalan baik dengan membaca ataupun menulis file itu harus diberikan file descriptor. Ketika membuka sistem permasalahan sistem, mungkin the kernel akan melihat dan mengecek panggilan apa sih yang sedang diproses ataupun yang diizinkan untuk mengakses file berdasarkan permintaan gitu kan, berdasarkan yang diinginkan yang ingin dibuka gitu. On most modern system itu akan memungkinkan untuk membuka file description dari satu proses ke proses lainnya menggunakan using ordinary EPC, maksudnya menggunakan EPC biasa mekanisme. Sebagai contoh pada Unix-based system, including Linux, maksudnya Linux itu memungkinkan membuka sebuah file pada satu proses, kemudian mengirimkan, menyalin file descriptor kepada proses via local socket, jadi menggunakan socket. Kemudian file descriptor leaks, ya kan? Maksudnya ini adalah file descriptor leaks ini kesalahan ya, ada kesalahan pada programming. A common programming error that can lead to serious. Nah, ketika sebuah programming sedang error dan harus benar-benar membutuhkan pengamanan yang serius, itu adalah sebuah file descriptor leak. Sebuah bit ditambahkan sebagai tambahan background di belakang, itu adalah merekomendasikan pengertian pada tipe vulnerability. Pertama, pentingnya membuat catatan ketika sebuah proses dibuat. Itu kan using a fork command, yang menggunakan command prompt itu. Biasanya itu pada Linux sih, dia karena menggunakan yang namanya command line interface. Kan bedanya Windows dan Linux itu adalah sistem informasinya satu. Kalau misalnya Windows itu graphical user interface GUI, dan Linux itu adalah CLI command line interface. Jadi dia kalau GUI itu bersifat grafis berupa gambar, sedangkan misalnya Linux itu ada yang berupa namanya teks saja, jadi main kode gitu kan. Nah, sample vulnerability sebagai contoh vulnerability-nya, example is this kernel can be found in code. Notice in this example how there is no call to close the file description. Nah, maksudnya example vulnerability adalah skenario yang bisa ditemukan pada sebuah kode. Ya, memberikan pengetahuan sebagai contoh di mana sebuah panggilan ditutup tiba-tiba sama file sebelum menjalankan sebuah proses. Gitu. Kalau misalnya symbolic links and shortcuts,
In Linux and other Unix-based systems, it can be accomplished that the use of the symbolic links, also known as symlinks or somlinks, which can be created using indirect command to the user. Symlinks appear to reside on the disk like any other file, but rather than containing information, they simply point to another file folder on disk. Nah, jadi maksudnya simbol links ini kayak pada Linux itu karena dia masih bersifat kode, maka dibuatkanlah symbolic links kayak ini loh, buat gunanya itu alamat-alamat link itu secara mendetail gitu kan. Nah, itu cara ngebuatnya itu pada komen gitu. Karena tadi kan command line interface itu kan pada Linux tadi saya bilang. Nah, more recent version of Windows support symlinks similar to those of Unix. But much more common is the use of shortcuts, a shortcut similar to symlink that is simply pointer to another file of this. However, where symlinks are automatically resolved the operating system so that their use transparent. Windows shortcuts appear as regular files and only programs to specifically identify the shortcuts can follow them to them. Nah, ada juga yang versi Windows, kalau dia namanya itu bukan symlink similar, dia hanya serupa tapi berbeda. Symbolic links dan shortcuts ini kan pada Windows, pada Linux. Kalau pada Windows itu yang namanya membuat shortcut. Nah, hampir sama, tapi yang lebih mendetail adalah ini symbolic links and shortcuts ini. Symbolic link ini karena dia sifatnya itu adalah transparan dan bisa mengidentifikasi yang benar-benar apabila ada kesalahan ataupun ini pada data pada sistem operasi. Kalau misalnya pada Windows dia nggak bisa seperti Linux gitu. Dia cuma hanya kayak sebagai apa ya, cuma bisa membaca file doang gitu, tapi nggak bisa membuat referensi file seperti symbolic links itu pada Linux. Nah, application program security. Nih, dia aplikasi program security ini. Compiling and linking. The process of converting source code, which is written in a program language such as Java or C++, to the machine code instruction that a processor can execute is known as compiling. A program may be compiled to be either statically linked or dynamically linked. With static linking, all libraries such as operating system function. Where a program needs during its execution are essentially copied into the compiled program on disk. In Microsoft Windows, each of these external libraries is known as a dynamic linking library, DLL. While in many Unix systems, they are simply referred to shared objects. Dynamic linking is an optimization that saves space on hard disk and allows developers modular support. Nah, pada aplikasi program security ini adalah yang namanya melakukan proses converting pengubahan source code, di mana seorang programmer ya menggunakan bahasa seperti contohnya Java atau C++ menggunakan kode mesin sebagai instruksi dari prosesor bahwa prosesor itu bisa menjalankan sebuah ataupun mengubah compiling. Sebuah program mungkin bisa mengubah ataupun membuat kayak pengalamatan atau dynamic linked itu menggunakan static linking. Itu juga bisa semuanya saling berbagi data ataupun berbagi file. Seperti layaknya ya operasi sistem yang berfungsi gitu kan. Data program needs during execution. Sebuah program membutuhkan misalnya menjalankan program selama digunakannya ataupun menyalin compile program pada hard disk. Nah, dynamic linking is an optimization. Maksudnya dynamic linking ini DLL ini sangat mengoptimasi dan memberikan keefisiensi pada penyimpanan di hard disk ya, dan mengizinkan juga pengembang untuk memberikan modul pada kode mereka gitu. Jadi gunanya untuk mengembangkan kode-kode mereka. Next, sample buffer overflows attack. Nah, in any situation where a program allocates a fixed size buffer in memory in which to store information, care must be taken to ensure that copying user supplied data to this buffer don't securely with boundary checks. Nah, maksudnya simple buffer overflow text ini ada beberapa situasi di mana sebuah program tidak bisa ketika melakukan perbaikan data itu menggunakan buffering ataupun bahkan yang lama karena memori mereka gitu kan. Ini perlu diperhatikan juga bagaimana caranya menyalin ataupun
menempelkan, menyalin maupun ini pada user ya kan, ketika melakukan supply data. Karena ketika kita melakukan buffering data bisa ada dua kemungkinan, data itu tampil ataupun data itu crash, gak tampil. Kemudian arithmetic overflow. Arithmetic overflow, the simplest kind of overflow condition is the implementation having to do with the represented integers in most 32-bit executor. Signet integers, this can be either positive or negative, but expression is known as. Nah, maksudnya arithmetic overflow ini menggunakan overflow menggunakan aritmatika gitu kan, yang kita tahu dia menggunakan yang namanya representasi integers pada memori. Biasanya ada 32 bit ya arsitektur ya. Menggunakan integer siapa aja bisa, mau positif ataupun negatif itu kan. Itu sebagai contoh bagaimana caranya menggunakan dua complement notation gitu. Nah, an example vulnerability. This is numerical overflow behavior. Behavior can sometimes be exploited to trick an application to the perform in the desirable behavior. As an example, suppose a network service keeps track of the number of connection. Its receive sends head start and only grant access to the first 5 user. Maksudnya sebagai contoh vulnerability adalah menggunakan numeric overflow berupa angka yang kadang-kadang tidak bisa merusak ataupun sebagai langkah aplikasi untuk menjalankan beberapa program. Itu sebagai contoh, suppose a network service, maksudnya sebagai contoh jaringan selalu membuat kayak tracking of number connect, nah, kayak membuat tracking numbernya itu siapa yang diterima sejak dimulai gitu kan, dan hanya yang diberikan itu yang bisa menjalankan itu, dalam artian ya sampai itu karena ada beberapa orang yang melakukan manipulasi data ini. Bilangnya ada 5 yang mengakses, tahunya ada 6, ada 7 gitu. Jadi ya karena main-main dengan data tadi. Begitu. Oke, itu aja dari saya ya. Mungkin dari slide yang tadi saya jelaskan itu adalah beberapa kesimpulan, baik dari sistem operasinya, baik dari, maksudnya sistem operasinya itu, ini loh ada fitur-fitur, baik ada kelebihan ataupun kekurangan. Kemudian ada aplikasinya yang pada sistem operasinya itu, aplikasi sebenarnya security, aplikasi security-nya, ya begitu. Oke, itu aja yang bisa saya bagikan pada materi saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya disampaikan oleh rekan saya. Stack-based buffer overflow merupakan serangan buffer overflow yang mengeksploitasi struktur khusus dari tumpukan memori, yang dimana bahwa stack adalah komponen dari ruang alamat memori dari suatu proses yang berisi data yang diasosiasikan dengan pemanggilan fungsi atau metode. Dan di sini maksud dari serangan buffer overflow yaitu penyerang memberikan input yang disalin program secara tidak wajar ke buffer yang lebih kecil dari inputnya. Contohnya di sini yaitu program yang memiliki kerentanan stack buffer overflow ditunjukkan pada fragmen kode 5. Dalam buffer overflow berbasis stack, penyerang dapat menimpa variabel lokal yang berdekatan dalam memori ke buffer yang dapat mengakibatkan perilaku tak terduga. Pertimbangan contoh ini di mana variabel lokal menyimpan nama perintah yang pada akhirnya akan dieksekusi oleh panggilan ke sistem. Oke, selanjutnya phasing control of execution. Dalam serangan buffer overflow berbasis stack, mempunyai masalah pertama bagi penyerang adalah menebak lokasi alamat pengirim, sehubungan dengan buffer dan untuk menentukan alamat apa yang akan digunakan untuk menimpa alamat pengirim sehingga dapat terlewatkan oleh kode penyerang.
Sifat desain sistem operasi membuat ini lebih menantang karena memiliki dua alasan, yaitu menebak lokasi alamat pengirim dengan buffer dan menentukan alamat yang digunakan untuk menimpa alamat pengirim, sehingga eksekusi atau proses itu diteruskan ke kode penyerang. Yang kedua, ruang alamat dari proses yang diberikan tidak dapat diprediksi dan dapat berubah ketika sebuah program dijalankan pada mesin yang berbeda, karena semua program pada ini destruktur tentu memulai tumpukan pada alamat relatif yang sama untuk setiap prosesnya. Selanjutnya, knob sliding. Knob sliding, NOP. Knob sliding adalah metode yang memungkinkan penyerang untuk berhasil menebak lokasi kode di memori dengan meningkatkan ukuran target. NOP atau knob adalah instruksi CPU yang sebenarnya tidak melakukan apapun kecuali memberitahu prosesor untuk melanjutkan ke instruksi berikutnya. Untuk menggunakan teknik ini, penyerang membuat payload yang berisi jumlah data yang sesuai untuk melewati buffer. Tebakan untuk alamat pengirim yang masuk akal di ruang alamat proses sejumlah besar, instruksi NOP, dan akhirnya mendapatkan kode berbahaya. Ketika memuat ini, diberikan ke program yang rentan untuk menyalin muatan ke dalam memori. Menimpa alamat pengirim dengan tebakan penyerang. Selanjutnya, trampolining. Trampolining adalah masih sama dengan knob sliding, yaitu memerlukan banyak tebakan dan tidak terlalu dapat diandalkan. Teknik lain yang dikenal sebagai jump to register atau trampolining dianggap lebih tepat, seperti disebutkan di atas. Pada inisialisasi sebagian besar proses memuat konten perpustakaan eksternal ke dalam ruang alamatnya. Eksternal ini berisi instruksi yang biasanya digunakan oleh banyak proses seperti panggilan sistem dan level rendah lainnya oleh kode sistem operasi. Selanjutnya, the return to lib attack, libc, atau yang disebut libc. Teknik serangan terakhir yang dikenal sebagai serangan kembali ke libc juga menggunakan pustaka eksternal yang dimuat saat runtime atau waktu berjalan. Dalam hal ini, fungsi penyerang dapat menentukan alamat fungsi C dalam ruang alamat proses yang rentan seperti sistem atau XTV. Informasi ini dapat digunakan untuk memaksa program memanggil fungsi ini. Penyerang dapat membanjiri buffer seperti sebelumnya, menimpa alamat pengirim dengan alamat fungsi perpustakaan yang diinginkan. Mengikuti alamat ini, penyerang harus memberikan alamat baru yang akan dikembalikan oleh fungsi libc ketika selesai dieksekusi. Yang dimana alamat ini menunjuk ke argumen apapun untuk fungsi itu. Yang selanjutnya yaitu head-based buffer overflow attack. Merupakan memori pada tumpukan dialokasikan secara statis, yang ditentukan saat program dikomplikasi atau dialokasikan dan dihapus secara otomatis saat fungsi dipanggil dan dikembalikan. Namun, seringkali diinginkan untuk memberi program kekuatan untuk mengalokasikan memori secara dinamis
dan membuatnya bertahan di beberapa panggilan fungsi. Memori ini dialokasikan di sebagai besar memori yang tidak menggunakan dengan dikenal sebagai heap. Aliran berlebihan berbasis tumpukan umumnya lebih kompleks daripada aliran berbasis buffer. Tumpukan yang lebih umum untuk memerlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana pengumpulan sampah dan tumpukan diimplementasikan. Baik, sekian dari materi saya. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Taufik. Untuk selanjutnya ada preventing heap-based buffer overflow attacks. Prevention techniques for heap-based overflow attacks resemble those for stack-based overflow. Address-based randomization prevents the attacker from really guessing memory location, making the attack more difficult. Jadi maksudnya pencegahan penyerangan overflow berbasis heap. Pencegahan ini hampir sama dengan pencegahan untuk overflow berbasis stack. Jadi cara mencegahnya itu dilakukan pengalamatan secara random yang membuat penyerang kesulitan menebak di mana lokasi memori tempat menyimpan folder tersebut. Selanjutnya ada format string attack. When a programmer does not supply a format string, the input argument to the print function control the format of the output. If the argument is user supply, this could allow an attacker to seize control and execute arbitrary code in the context of the program by overwriting a return address, function pointer, and jadi maksudnya saat programmer tidak melakukan format string, fungsi input dapat membuat penyerang dapat mengontrol dan mengeksekusi beberapa kode, seperti menulis ulang alamat penerima dan mengontrol fungsi pointer. Selanjutnya ada race condition. Race condition is many situation where the behavior of the program is unintentionally depend on the timing of certain events. A classic example makes use of the C functional access and open. The open function used to open a file for reading or writing opens the specified file using the effective user ID rather than the real user ID of the calling process to check permission. In the words, if a setuid program owned by the root user and run by an ordinary user, that program can use successfully call open. Jadi maksudnya race condition adalah situasi di mana perilaku program secara tidak sengaja bergantung pada waktu kejadian tertentu. Contoh klasiknya menggunakan fungsi C, akses, dan fungsi open. Fungsi open di situ digunakan untuk membuka file, untuk membaca atau menulis, membuka file yang ditentukan menggunakan ID pengguna yang efektif, bukan dari user yang asli. Dari proses pemanggilan untuk memeriksa izin. Dengan kata lain, jika proses set UID yang dimiliki oleh pengguna root dijalankan oleh pengguna biasa, program tersebut dapat memanggil fungsi open. Kesimpulannya, currently installed computer system are easily accessible. Time sharing, system remote access data, cause of the weakness data communication to become a major security issue. Implementation of security is very important to ensure the system is not interrupt and disrupt. Security software tends to focus on securing the operation system because application software also pose a security risk. Operation system security is part of fairly serious system security problem. However, operating system security means little if everyone restrict physical or direct access computer system facility. Jadi, sistem komputer yang terinstalasi mudah diakses saat ini.
time sharing, remote access data menjadi penyebab dari kelemahan komunikasi data yang menjadi masalah serius dalam keamanan komunikasi data. Implementasi keamanan sangat penting untuk menjamin sistem itu tidak terinterupsi dan terdisrupsi. Keamanan software menjadi fokus dalam sebuah keamanan sistem operasi, karena aplikasi juga memiliki resiko keamanan. Keamanan sistem operasi merupakan bagian yang serius dalam keamanan sistem operasi. Namun, keamanan sistem operasi tidak berarti banyak jika setiap orang membatasi akses terhadap perangkat keras dari komputer tersebut.